Aku Anggun Prasetyo Ramadan. Aku Fatir Muhammad Rizky. Saya Nabil Arisa Fitra. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Al? Kita mau ngobrolin tentang perlawanan kolonialisme di Jawa, guys. Yeay! Oke, kita masuk yang pertama ya, yaitu ada latar belakang. Oke, aku bakal ngejelasin latar belakang kolonialisme di Jawa. Oke. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda dengan tujuan utama menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Jawa menjadi salah satu wilayah yang sangat penting karena letaknya strategis sebagai pusat jalur perdagangan internasional dan juga memiliki hasil bumi melimpah seperti beras, kopi, gula, dan tembakau. Kehadiran VOC di Jawa tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga politik. VOC sendiri sering ikut campur dalam urusan kerajaan-kerajaan di Jawa, misalnya Mataram, Banten, dan Cirebon, dengan cara membuat perjanjian sepihak yang merugikan penguasa lokal demi memperkuat kedudukan mereka untuk mengamankan kepentingannya. Oh gitu. Nah, ada yang lain gak sih? Gak cuma latar belakang? Nah, apa lagi nih? Selain latar belakang, ada tokoh kolonialisme di Jawa, yaitu tugas Herman Willem Danlas di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Ketika menjalankan tugasnya, ia memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan dikenal kerap menerapkan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Antara lain, memerintahkan pembangunan jalan anyar hingga Panarukan, membuat kebijakan Preangerstasel yang mengharuskan rakyat Priangan dan sekitarnya menanam kopi dan memonopoli perdagangan beras. Oh gitu. Oke. Terus apa lagi? Selanjutnya apa ya? Apalagi nih? Ada bentuk perlawanan. Jadi itu pada masa awal kekuasaan kolonial, rakyat Jawa mulai melakukan perlawanan sama penderitaan yang ditimbulkan tuh oleh pelaku monopoli gitu. Terus pajak tinggi dan kerja paksa. Perlawanan ini umumnya bersifat sporadis atau kedaerahan. Artinya hanya terjadi di wilayah tertentu dan belum terkoordinasi secara nasional. Para pemimpin, tokoh masyarakat yang karismatik, bentuk perlawanan yang dilakukan antara lain penyerangan terhadap pos-pos Belanda, pengusiran pejabat kolonial, serta penggunaan strategi perang gerilya di pedesaan. Oke. Lanjut nih, kayaknya ada yang lain juga. Apa tuh? Oh, nah sekarang kita masuk ke beberapa perang atau perlawanan besar yang pernah terjadi di zaman kolonialisme di Jawa. Jadi untuk perlawanan yang pertama itu ada di Perang Diponegoro. Perang ini itu berlangsung sekitar 5 tahun ya, dari 1825 sampai 1830 dan dipimpin sama Pangeran Diponegoro sendiri ya. Nah terus untuk kenapa sih perang ini sampai kejadian? Itu karena masalah pajak, masalah tanahnya juga, terus sama penindasan rakyat-rakyat yang ada di sana. Nah, terus juga ada perlawanan Sultan Agung dari 1628 sampai 1629. Nah, kalau untuk perlawanan yang ini cuma berlangsung sekitar 1 tahun ya, jadi bisa dibilang Singkat ya, iya, waktunya lebih cepet lah dari perlawanan Diponegoro. Nah, jadi untuk perang yang ini dia itu menyerang kota Batavia yang saat ini jadi Jakarta. Terus tujuannya untuk mengusir VOC dari Pulau Jawanya dan gagal karena kekuatan VOC yang sangat besar ya pada waktu itu di Pulau Jawa. Selanjutnya ada di perlawanan Petani Banten tahun 1888. Nah, untuk perlawanan ini dipimpin sama ulama-ulama dan para kiai. Nah, untuk latarnya karena lagi-lagi hampir sama kayak perang Diponegoro tadi, karena pajak yang tinggi dan kesewenangan Belanda sama rakyat-rakyat Indonesia. Terus untuk perang yang ini bersifat sosial dan keagamaan karena kayak tadi ya dipimpinnya sama ulama dan sama kiai juga. Iya. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya ada karakteristik perlawanan. Jadi itu yang pertama ada bersifat tradisional dan kedaerahan. Perlawanan masih terbatas di daerah tertentu. Belum ada persatuan antar wilayah. Yang kedua ada dipimpin tokoh karismatik. Biasanya dipimpin bangsawan,
ulama atau tokoh masyarakat yang disegani. Oh, itu kayak Pangeran Diponegoro tadi ya Ya, sih? yang tadi. Oh iya. Oh, Lalu oke. selanjutnya ada yang ketiga, menggunakan strategi gerilya. Perlawanan dilakukan dengan cara menyerang tiba-tiba, memanfaatkan medan pedesaan dan hutan. Kayak ninja gitu ya. Yang keempat ada latar belakang beragam. Penyebab perlawanan meliputi penindasan ekonomi, politik, sosial, serta alasan keagamaan. Seperti yang tadi dibilangin Aiko. Yang kelima ada belum terorganisasi nasional. Perlawanan belum bersifat menyeluruh. Baru pada abad ke-20 muncul gerakan nasional yang lebih teratur. Oke. Selanjutnya ada Kenapa nih? Ada apa nih selanjutnya? dampak perlawanan rakyat Jawa melawan kolonialisme membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Banyak rakyat yang gugur, desa-desa hancur, dan perekonomian melemah. Setelah perlawanan dipadamkan, Belanda semakin memperkuat kekuasaan politik, ekonomi, dan militer di Jawa. Rakyat justru semakin menderita karena pajak yang lebih tinggi, kerja paksa yang meluas, serta pembatasan kebebasan untuk mencegah perlawanan ulang. Meskipun sebagian besar perlawanan terakhir dengan kegagalan, perjuangan tersebut menumbuhkan kesadaran bersama bahwa penjajahan hanya bisa dilawan dengan persatuan. Semangat perjuangan di Jawa inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya pergerakan nasional Indonesia pada abad ke-20. Oke, itu aja ya guys kayak penjelasan kita nggak sih sampai dampak perlawanan yang terakhir. Oke, mungkin kalau ada yang kurang gitu-gitu kita minta maaf. Mungkin ini aja yang bisa kita jelasin. Makasih banget buat yang udah nonton kita semua di sini. Ya, makasih. Makasih, dadah guys. Makasih, dadah. Bye bye. Makasih.